Oke, jadi tema kita pagi ini di Indonesia Pagi, Sarang Kami di Sini Malam, cukupkan dengan apa yang ada padamu. Nah, ini dari Pontianak, Esther Yohana Chua, so blessed Esther, wah puji Tuhan. Ya, jadi kita nggak boleh takut, nggak boleh khawatir, nggak boleh terganggu masa depan kita dengan kesulitan atau masalah yang ada di hidup kita sekarang. Kenapa? Karena Papa di surga tetap punya rencana yang luar biasa. Wah, ini dari Brisbane hadir juga. Saya nggak lihat tadi dari mana saja. Oh, ini yang Arianto itu yang cancer juga. Arianto, kamu dikuatkan ya dengan kesaksian Esther ini. Ya, puji Tuhan untuk itu semuanya. Amin, katanya Pak Ari. Ya, baik. Mari kita baca satu ayat dulu sebagai dasar untuk kita bisa melanjutkan apa yang Tuhan inginkan dengan tema ini. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Manusia dengan binatang ada perbedaan yang paling mencolok sekali. Nah, saya harap saudara nggak tersinggung kalau saya bandingkan hidup kita dengan binatang. Karena ini fakta. Ayo kita tanya. Manusia atau binatang yang bisa berkata cukup. Ini masalah loh, masalah. Jangan tersinggung. Ngerti ya pertanyaan saya? Antara manusia dengan binatang, siapa yang bisa berkata cukup? Ayo jawab dong. Binatang, manusia itu nggak pernah bisa berkata cukup. Betul? Nah, coba siapa, kalau belum percaya coba tes. Siapa yang punya binatang peliharaan di rumah? Bisa anjing, bisa kucing, bisa burung, ya, ikan di akuarium, ya. Coba. Siapa yang pernah? Kalau mereka, saya tanya begini, kalau saudara punya binatang peliharaan dan tahu kesukaannya makan apa, beri. Nah, setelah mereka kenyang, maaf ya jangan tersinggung, beri lagi yang mereka suka. Ayo jawab, dimakan atau cuma dilirik saja? Ngerti nggak pertanyaan saya? Nggak dimakan, cuma dilirik. Dan ini yang luar biasa. Tapi coba kalau kita, aduh maaf ya saya cuma ngomong jangan tersinggung. Oh ada lagi nih dari Nabi Esther, terima kasih kesaksian menginspirasi bagi anak-anak muda. Weh kesaksianmu luar biasa. Maaf ya jangan tersinggung ini, jangan tersinggung. Tidak sedikit ya, tidak sedikit ada di antara kita diundang pesta bawa kantong kresek. Maaf jangan marah. Loh, betul tidak? Kita nggak cuma makan di situ. Maksudnya mungkin, aduh ingat yang di rumah karena nggak bisa ikut. Maaf loh, jangan marah loh saya ngomong ini. Itu manusia. Jadi karena binatang itu bisa berkata cukup dan bisa merasa cukup, maka itu mereka tidak akan pernah mau kalau dikasih lagi dan mereka sudah kenyang. Pertanyaan kedua, jangan marah lagi saya ngomong tentang binatang ini juga. Manusia dengan binatang, siapa yang lebih mudah bisa berbagi? Maaf loh, jangan tersinggung. Jawabannya sama. Ternyata binatang itu lebih bisa berbagi daripada kita manusia. Nah, saya pernah meneliti ini. Mengapa binatang itu jauh lebih bisa berbagi daripada kita? Jawabannya sangat membuat saya sakit perut tertawa. Begini jawabannya. Karena binatang itu nggak punya dompet, nggak punya kantong, nggak punya almari. Jadi kalau mereka punya lebih, ya nggak bisa disimpan. Ditinggal aja di situ. Supaya temannya binatang lain bisa ikut makan. Keren nggak? Maka itu orang yang kebanyakan dompet, orang kebanyakan lemari, orang yang kebanyakan kantong, pasti nggak pernah cukup dengan apa yang ada padanya. Karena merasa kurang terus, maka itu kantong-kantong itu diisi, lemarinya diisi, dompetnya diisi. Kalau binatang enggak. Oh ini dari Palu Esther dia ngomong lagi, thanks banyak untuk kesaksian Esther. Sangat-sangat memberkati kita semua. Untung kamu saksi Esther. Jelas ya saudara? Maka itu kalau tema hari ini
Berpadalah dengan apa yang ada padamu. Ternyata hidup itu. Oh, ini anak saya dari Nabi rekomen lagi. Karena binatang nggak punya kulkas. Betul. Maka itu nggak bisa nyimpen. Oh ya, ini dari Medan. Sobi, binatang nggak punya nomor rekening bank. Betul. Maka itu nggak bisa nyimpen apa-apa. Karena memang nggak punya. Maka itu saudara, sesekali yuk kita kumpul mereka belajar. Sesekali untuk hidup dengan cara yang luar biasa. Bahkan saudara, binatang itu selalu punya persiapan begini dalam hidupnya. Cuma nunggu aku ini nanti dimakan siapa. Pernah sadar nggak binatang itu punya pikiran itu? Aku nanti dimakan siapa. Karena kalau nggak kita makan, binatang lain makan dia juga. Ngerti ya maksud ini? Maka itu kalau kita bisa berkata cukup atas hidup ini. Hidup itu bahagia sekali. Oke, ayatnya terkenal kok. 1 Timotius 6 ayat 8. Nah, yang milih tema ini pendeta dari Makassar. Ada ikut sini juga orangnya. Jadi kalau ada yang gak suka dengan khotbah ini jangan marah saya. Nanti saya kasih nomor teleponnya siapa yang milih tema ini. Marah ke dia. Saya cuma meneruskan saja. Oke, 1 Timotius 6 ayat 8. Sederhana sekali untuk kita bisa berkata cukup atas hidup ini. 1 Timotius 6 ayat 8. Hidup bisa berbagi itu enak loh saudara. Tidurnya juga nyenyak. Ya nggak pernah khawatir apa-apa. Ya nanti kalau sempat Esther ngasih kesaksian juga ya. Soal cukup itu. Ya, 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. AYT. Jika sudah ada makanan dan pakaian, kita akan merasa cukup. BIS. Jadi, kalau ada makanan dan pakaian itu sudah cukup. TSI. Jadi kalau sudah ada makanan dan pakaian, cukupkanlah diri kita dengan itu. Tapi muncul pertanyaan begini, lah kalau gitu kita nggak boleh punya ambisi. Oh, salah. Harus punya ambisi. Nah, ini yang kita harus tahu. Saudara, kami suami istri sungguh-sungguh bisa merasa cukup dalam hidup. Tapi kami punya ambisi, ingin punya lebih. Tapi bukan untuk kami. Ini loh masalahnya. Boleh, jangan sampai 1 Timotius 6 ayat 8 lalu ada orang jadi malas. Ya yang penting nggak kelaparan, nggak telanjang, ya udah terus diam-diam tidur-tidur. Jangan. Tetap berusaha, tetap berjuang. Karena ada banyak orang di sekitar kita yang nggak punya papa sebaik papa kita di surga. Maka itu doa Bapa kami itu luar biasa. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Oh, terima kasih. Ini dari Manado. Saya kirim terjemahan ILT. Dan manakala memiliki makanan dan pakaian, kita akan dibuat cukup dengan hal-hal itu. Puji Tuhan. Nah, saya lanjutkan supaya kita tahu. Mintanya secukupnya. Kalau bahasa Inggris, our daily bread. Ya, artinya untuk sehari ini saja. Saudara, tahun 83 bulan Mei, waktu itu saya ada di Honolulu, Hawaii. Ikut seminar di suatu gereja. Seminar tentang doa Bapa kami. Oke, dari Pak Masih, dari Bekasi. Puji Tuhan, salam. Ya, seminar tentang doa Bapa kami. Dan yang saya heran, seminar ini sampai 3 hari. Saya pikir mau bahas apa? Cuma doa Bapa kami. Kok sampai 3 hari? Saudara, di hari kedua saya bertobat. Ketika hamba Tuhan ini berkata, our daily bread. Makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Kenapa? Papa nggak ngajar sekali. Berikanlah kepada kami makanan kami untuk setahun yang akan datang. Kan repot. Masuk akal juga. Dan ini kalimat buat saya sadar. Kenapa? Nggak seminggu sekalian, seminggu atau sebulan. Kenapa tiap hari? Di situ saya menangis.
Hamba Tuhan ini berkata, sebab Papa ingin ketemu kita tiap hari. Wih, itu luar biasa. Tapi selebihnya, seorang hamba Tuhan, saya sering sharing ini, Pak Pendeta Edo, itu wakil saya yang waktu saya ada di Nabire. Kenapa mintanya secukupnya, tapi Tuhan beri lebih? Nah, ada yang protes kepada saya. Enggak lah Pak Daniel, tetap kok diberi secukupnya. Maaf, jangan tersinggung. Saya bilang begini. Kalau Tuhan memberi secukupnya, ya nggak mungkin badan kita bunder-bunder sekarang seperti ini loh. Jangan tersinggung, maaf. Loh betul nggak? Ini kan karena lebih. Mintanya secukupnya. Jangan marah, jangan marah. Nah, kenapa mintanya secukupnya tapi diberi lebih? Waktu Pak Edo menerangkan itu saya betul-betul bertobat lagi. Karena di sekitar kita hidup ada orang-orang yang gak punya papa sebaik papa kita. Karena mereka belum percaya Tuhan Yesus. Nah, jadi maksud papa di surga, kita minta secukupnya diberi lebih. Supaya saudara dan saya bisa berbagi ke orang-orang di sekitar kita yang sedang lapar. Wih, luar biasa. Terima kasih Pak Filipus. Ini diberi Matius 6 ayat 11. BIS-nya, berilah pada hari ini makanan yang kami perlukan. AYT, berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya. TSI, berikanlah kami makanan yang kami perlukan hari ini. Tapi diberi lebih supaya kita bisa berbagi. Jadi jangan salah mengerti 1 Timotius 6 ayat 8. Kalau sudah cukup terus kita malas nggak mau cari lagi. Jangan. Harus kita punya ambisi untuk kita bisa berbagi kepada banyak orang di sekitar kita yang sedang kelaparan. Oh, luar biasa ya. Kalau saudara tinggal dengan kami di rumah, itu kebiasaan saya. Sore menjelang jam 5, saya sudah ngitung, ini yang makan siapa nanti. Nah, ternyata ada sisa. Nah, sebelum basi sampai besok, ya saya langsung cari orang atau bagi ke tetangga atau ke siapa. Ya, Pak Joko, terima kasih. Supaya Tuhan bertemu kita tiap hari, saudara. Itu kerinduan Papa. Woi, keren sekali. Maka itu lihat. Zaman perjanjian lama, ketika mana dari surga turun. Ingat ya, ada orang yang rakus dan malas. Maaf saya ngomongin. Oh, dari Melbourne kirim bahasa Jawanya, saya baca. Nyuwun sadang pangan saben dino. Ini bahasa Jawa. Minta makan pakaian untuk setiap hari. Untuk sehari-hari. Puji Tuhan untuk itu. Nah, saya lanjutkan. Dan ini sungguh hal yang luar biasa. Kalau kita punya ambisi untuk kita bisa berbagi. Karena masih banyak orang lapar di sekitar kita. Dan kita bisa berkata cukup. Jadi kalau sudah sore, saya tahu ini bakal sisa sekian makanan ini, saya cari orang. Tetangga-tetangga kami hubungi, saya telepon siapa saja, ayo cepat datang. Tolong kalau kamu juga sudah kenyang, kasih. Siapa saja mau ketemu orang di jalan, ketemu orang di pasar. Itu kebiasaan kami. Untuk berbagi, saudara. Karena jatah makan hari ini sudah kami nikmati dan ada yang sisa. Lukas pasal yang ke-14. Ada satu kisah yang luar biasa. Yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan kita pun harus melakukan kebenaran ini. Lukas pasal yang ke-14. Mulai ayat yang ke-15. Ya. Lukas 14 agak panjang. Sampai ayat ke-23. 24 kalau siap. Sempat ya. Lukas 14. Mulai ayat yang ke-15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Tuhan. Berbahagia bukan? Contoh aja. Kalau Jokowi mantu, saudara diundang, senang bukan? Karena presiden. Lah ini surga. Raja segala raja mengundang orang-orang
untuk datang ke pestanya. Terus 16. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar, pesta besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepada yang punya pesta, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Orang kedua, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Akhirnya orang-orang itu menolak. Lihat ayat 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Nah, ini yang buat saya heran. Lalu murkalah tuan rumah itu. Enggak cuma marah, murka. Bedanya murka dan marah, tahu ya? Ini murka. Saya pikir heran juga. Biasanya orang kan ya udah, kalau yang diundang nggak mau datang pasti mikir lumayan hemat, nggak bayar banyak-banyak. Tapi ini murka, saudara. Dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan, dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin 1, orang-orang cacat 2, orang-orang buta 3, orang-orang lumpuh. Inilah 4 kelompok orang yang setiap hari saudara dan saya akan ketemu. Nggak harus secara fisik. Orang-orang miskin itu bukan cuma orang yang miskin betul, nggak punya uang, nggak bisa makan baju compang-camping. Tidak. Ada orang kaya duit, tapi miskin ngantuk. Nanti nggak kalimat ini? Apa itu? Orang nggak bisa tidur. Cari tidur tapi nggak bisa. Padahal kaya duit. Ada orang kaya materi, tapi miskin sehat. Ngerti maksudnya? Sakit-sakitan. Ada orang kaya macam-macam, tapi miskin teman. Nggak punya sahabat. Maka itu kalau mendengar kata, bawalah kemari orang-orang miskin, jangan mikir hanya yang nggak punya duit. Tidak. Ternyata banyak orang-orang miskin di sekitar kita. Miskin hal-hal tertentu. Wih, luar biasa ya Tuhan Yesus. Begitu pula orang cacat, nggak harus fisik. Ada orang cacat mentalnya, cacat cara berpikirnya. Orang buta nggak harus buta secara fisik. Maaf, ini cuma intermezzo saja. Berapa banyak suami lupa rumahnya di mana, buta, terus masuk rumahnya orang lain. Maaf. Banyak lagi orang-orang lumpuh. Bukan secara fisik kakinya nggak bisa jalan, tapi jiwanya terbelenggu. Dia lumpuh, takut kemana-mana. Terus ayat 22. Kemudian hamba itu melaporkan. Lapor lagi nih, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Jadi lorong kota, perempatan, jalan-jalan, 4 kelompok orang itu bawa masuk. Sudah Tuhan. Terus ini loh kalimat yang buat saya bertobat untuk tidak pelit dalam hidup ini. Tetapi sekalipun demikian Tuhan, masih ada tempat. Wih, saya langsung mikir, ini orang sekaya apa? Pestanya segede apa? Dia mau ngundang berapa ribu orang. Masih ada tempat. Inilah hati Tuhan Yesus untuk generasi yang sekarang. Banyak orang lapar. Nggak cuma lapar masalah makanan. Lapar kasih sayang. Betul tidak? Lapar pengampunan, lapar dalam pendidikan, lapar perhatian,
Lapar penerimaan, acceptance, karena banyak penolakan di akhir zaman. Oh, banyak orang-orang lapar. Oh, ini Esther ada yang komen lagi loh. Saya nggak tahu Andri dari mana. Maka saya ke Esther kesaksiannya jadi berkat suaranya bagus. Nanti nyanyi lagi kamu. Siap ya, nanti Esther nyanyi lagi ya. Wah, suaranya bagus sekali. Maka itu saya katakan, apa yang tertulis di Lukas 14 ini, itu terjadi di generasi kita sekarang. Kalau kita mau keluar sebentar dari dunia kita, atau kita mau keluar sebentar dari hidup pribadi kita, atau kita mau keluar sebentar dari rumah kita, dengar, lihat kiri kanan kita. Orang-orang seperti ini ada di sekitar kita, saudara. Untuk kita bisa berbagi. Lagi sekali nggak harus materi, nggak harus makanan itu tidak. Sekalipun demikian masih ada tempat. Maaf, tidak sedikit gereja khotbah di pemakaman. Itu tentang Yohanes 14. Ya, ayat 1. Di rumah Bapakku banyak tempat. Nah, hampir 100% kalau gereja khotbah Yohanes 14 pasti soal orang mati. Padahal bukan, saudara. Aduh, kasihan Yohanes, ayatnya diperkosanya untuk orang mati. Padahal itu firman gak hanya untuk orang mati. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, tempat kediaman. Banyak orang gak punya rumah. Ya, bukan rumah fisik, bukan a house, tapi a home. A home itu beda dengan a house. A home itu suasana rumah. A house itu fisiknya. Yang belum pernah dengar saya ngajar, ingat ini. A house, rumah, dalam bahasa Indonesia cuma ada kata rumah. Tapi dalam banyak bahasa lain, ada beda. Inggrisnya a home, a house. Bahasa Belandanya, Huis itu house, thuis itu a home. Bahasa Jerman juga begitu. Ada house, ada heim. Nah, heim itu home. Bahasa Jawa juga ternyata ada. Ada griyo, ada panggenan. Banyak. Cuma bahasa Indonesia yang cukup miskin. Rumah, begitu saja. Nah, padahal rumah itu suasananya. Banyak orang gak punya rumah. Aduh, luar biasa. Tadi Esther memberi kesaksian bagus. Setelah, oh ini dia. Makasih Filipus dituliskan, ditayangkan Yohanes 14. Rumah Bapa judulnya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, ini bukan setelah orang mati di surga punya rumah. Bukan. Aduh, kasihan. Jangan diperkosa ya ayat ini. Hanya untuk orang mati. Tidak. Ini untuk orang yang masih hidup. Ternyata begini maksud Tuhan. Rumah itu ada dua macam. Rumah jasmani, bangunan, itu pasti ada ukurannya. Dan kedua rumah hati. Saya tanya kepada saudara. Sebab masih walaupun demikian masih ada tempat. Nah, saya tanya. Rumah hati atau rumah fisik yang kapasitasnya terbatas? Jelas yang fisik. Tapi rumah hati, bisa enggak? Ini saya ngomong lebih. Bisa enggak satu orang di antara kita menerima 2 juta orang di hatinya? Jawabannya? Ayo di sini jawab juga. Bisa enggak? Bisa. Karena rumah hati ini enggak terbatas. Ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Berpadalah dengan apa yang ada padamu. Rumah fisik kita terbatas, tapi rumah hati kita tidak terbatas. Ayo kita terima. Siapa saja yang perlu a home. Maka itu berapa kali di perjanjian baru, baik Petrus, baik Paulus menulis, berilah tumpangan, berilah tumpangan. Karena itu, dunia membutuhkan a home. Dan puji Tuhan, kalau rumah jasmani kita terbatas ukurannya cuma sekian,
maka ada rumah hati yang tidak terbatas ini. Lanjut Lukas 14 ayat 23-nya. Ini luar biasa. Saudara, saya lupa tahun 70 berapa Tuhan menunjukkan ini. Oh, ini dari Nabi Re, ada yang komen. Tema yang sederhana tapi sulit dipraktekkan. Gampang, kok sulit? Siapa bilang sulit? Awas. Ya. Praktekkan itu. Kan kamu sudah praktek, ini anak saya sudah praktek kok. Ya, oke. Lihat ayat 23. Wih, ini luar biasa. Tahun 70-an akhir. Kira-kira atau pertengahan saya lupa. Lukas 14 ayat 23 itu direveal, diwahyukan, dinyatakan oleh Roh Kudus kepada saya. Dan sejak itu saya mengambil keputusan. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya. Sudah dipanggil semua loh. Dari perempatan, dari lorong kota, dari jalan-jalan. Sudah dipanggil semua. Tapi masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya. Pergilah ke semua jalan dan lintasan perempatan, crossroad. Aduh, ini yang luar biasa. Dan paksalah orang-orang yang ada di situ untuk masuk. Maaf, saya cerita. Yang membuat saya tidak pelit sampai hari ini gara-gara kalimat terakhir. Karena rumahku harus penuh. Maaf, ada rekan saya pendeta menerjemahkan, maka itu bangun gereja supaya penuh. Ngawur itu, ini bukan soal gedung gereja harus penuh, tidak. Salah besar itu penafsirannya. Siapa rumah? Tuhan. 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, rumah Tuhan. Jadi dalam hidup saudara dan saya adalah rumah Tuhan. Di mana dia berkata rumahku harus penuh. Jadi kalau saudara dan saya bisa berkata cukup. Padahal berkat Tuhan selalu lebih. Maka berkat yang lebih itu karena kita bisa berkata cukup. Akan membuat rumah Tuhan jadi penuh. Betul nggak saudara? Ini luar biasa. Tadi setelah kami ada kebaktian sore tadi ya. Selesai kami makan-makan. Ternyata ada satu orang ya, ibu muda tanya ya. Karena dia pernah dengar khotbah saya tentang orang pelit itu masuk surga. Masuk neraka. Nah dia dengan beberapa temannya nggak percaya, nggak terima. Bahkan ada yang marah. Nah saya tunjukkan ayatnya. Ada di Alkitab. Orang tidak berzina, tidak membunuh, tapi pelit masuk neraka juga loh. Kok bisa? Memang begitu hukum Tuhan. Karena nggak mau berbagi dalam hidupnya. Maka itu yang pelit jangan pura-pura langsung jadi tuli nggak dengar ini, awas ya, maaf. Ayo dengar. Karena rumahku harus penuh. Bagi yang belum tahu, supaya saudara tahu, dan kalau saudara nggak percaya, tanya orang yang kenal kami. Sejak Roh Kudus mewahyukan saya ayat ini, saudara. Tuhan dorong saya untuk berani beli rumah. Dan akhirnya saya mulai beli. Tahun 90-an saya mulai beli. Ya. Nah dari 90-an sampai sekarang ini. Saudara, maaf saya cuma cerita ya. Gara-gara ayat ini loh. Saya juga gak ngerti kok bisa. Lebih dari 60 rumah sudah saya beli. Lebih dari 60 rumah. Vira, kamu tahu ya di Nabire berapa banyak itu rumahnya Bapak? Tapi nggak ada yang atas nama saya. Enggak. Maka itu kalau satu hari Tuhan panggil saya nggak repot. Saya diurus semuanya. Itu semua untuk pekerjaan Tuhan. Suka nampung orang. Saya nggak tahu ini anak saya dari Nabire ada nggak Joko. Ya. Jadi
kemarin malam waktu Indonesia, anak saya itu telepon, "Pap, ada tanah dijual di Nabire dekat ini. Luasnya lebarnya 40, panjang 50. Ada rumah, ada ruko di depan. Dijual harga sekian karena orang yang perlu." Oh iya, murah juga. Nah ini ada unit apartemen, ada yang sharing ini di Facebook saya. Ya udah, coba ditawar, coba kita berunding. Saudara, kalau Tuhan izinkan, saya tetap mau beli lagi. Bukan untuk saya. Betul, dari Melbourne ini ada komen. Kita ini adalah gereja atau rumah Tuhan, rumah doa. Gereja bukan gedung, tapi manusia. Betul. Kita membersihkan hidup kita setiap hari. Amin. Nah itu cara saya hidup. Bukan untuk saya. Kami cuma berdua kok. Mau punya rumah berapa besar. Nah tadi Esther itu memberi kesaksian. Tahun berapa? 2000 berapa? Kamu diberkati bisa beli rumah? 2020. Oh baru. Bayangkan di tengah-tengah pandemik. Esther bisa Tuhan berkati, bisa beli rumah. Dan yang luar biasa dalam kesaksiannya. Orang pertama yang dia tampung. Orang kulit putih. Yang dari keluarga bukan cuma broken home, hancur total. Nah ketika papa mamanya Esther datang dari Indonesia, tinggal di situ. Ternyata saudari ini sampai berkata, dia pertama kali melihat apa itu family, apa itu keluarga. Karena dilihat fungsi papa mama. Nah seperti itu saudara, dalam hidup kita harus kita jadi berkat. Cukup dengan apa yang ada. Tapi ingat, kalau papa beri lebih, bukan untuk kita. Untuk yang sedang perlu. Itu betul-betul menyenangkan hidup seperti ini. Bahagia saudara. Orang bahagia itu bukan orang kaya, tapi orang bisa berkata cukup. Sungguh. Kemarin, pas lagi jalan, ketemu seseorang yang sudah lama nggak ketemu. Pertanyaan pertama, itu membuat kami dua suami istri tertawa. Sekian puluh tahun yang lalu, badanmu ya sekian, sekarang kok masih sekian juga. Maaf ya, jangan tersinggung yang melar-melar, jangan tersinggung, saya cuma ngomong. Ya karena kami bisa berkata cukup. Kalau kami punya lebih, kami selalu ingin berbagi kepada siapa saja yang memerlukan. Maka hidup ini akan luar biasa. Kalau kita betul-betul menggenapi firman Tuhan. Supaya rumah Tuhan harus penuh. Oh saya lupa tadi soal mana. Saya ingat akhirnya ada yang malas dan pelit. Artinya jatahnya untuk hari ini dia ambil banyak-banyak untuk besok. Karena besok pagi orang ini nggak mau bangun pagi. Karena mana itu turunnya sebelum matahari terbit. Karena begitu kena matahari dia mencair dan rusak. Nah ada yang malas. Ngambil banyak-banyak pagi ini maksudnya buat besok. Saudara tahu nggak firman Tuhan berkata. Begitu besok dia mau makan. Berulat. Ngeri sekali. Nah itulah berkat. Yang kita nggak pernah bisa berkata cukup. Karena kita rakus. Maka itu hari ini, biarlah kebenaran ini akan membuat kita menjadi murid-murid Yesus, menjadi gereja yang benar, untuk selalu jadi berkat buat banyak orang di sekitar kita.